Ketika Haji Monang mengaku murtad permanen dari agama Islam tahun 2022, Anda nggak percaya. Anda menuduh itu bohong, tipu-tipu, rekayasa, dobol-dobolan. Saya mau tanya kepada Anda para kadrun. Tapi bagaimana ketika ustadz Anda, ulama Anda, kiai Anda menghayal tentang rumah Tuhan yang Maha Kuasa ada di tanah Arab? Anda nggak sadar itu penipuan besar-besaran. Itulah buktinya. Kalian adalah budak-budak Arab yang sangat bodoh dan tolol. Kebodohan dan ketololan yang hakiki. Kebodohan yang tak terbatas. Itu. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sagung Dumadi, sampurnane rasa ingsun. Sampurasun. Salam ODGJ. Orang dengan gagasan-gagasan jujur yang selalu berani kulil haqqa walau kana muron. Wartakan, siarkan, beritakanlah kebenaran meskipun pahit. Sahabat-sahabat, sering kita mendengar ungkapan beberapa orang mengatakan bahwa kecerdasan manusia itu terbatas atau ada batasnya. Tetapi kebodohan manusia itu tanpa batas. Wah, meskipun saya tidak setuju sepenuhnya ya, tetapi ada kebenaran dalam ungkapan itu ya. Yang saya nggak setuju misalkan begini teman-teman, ketika dikatakan bahwa kecerdasan manusia ada batasnya. Ya memang iya, misalkan sekarang terbatas sekian, tapi besok bisa bertambah kecerdasan. Ya, zaman sekarang misalkan ada AI, Artificial Intelligence, ya, kecerdasan buatan. Itu adalah mesin atau robot yang sangat cerdas, teman. Karena kecerdasan orang-orang di seluruh dunia, yang masing-masing orang itu terbatas, ya. Nah, kecerdasan dari orang-orang yang terbatas itu dikumpulkan, ya. Jadi seluruh kecerdasan di dunia ini dikumpulkan, jadilah mesin Artificial Intelligence (AI), ya. ChatGPT. Wah, itu cerdas, Anda tanya apa aja ada di situ. Ya. Jadi kecerdasan sebenarnya juga bisa upgrade, bertambah. Jadi juga bisa dibilang ya dalam kondisi ini tidak terbatas juga, ya. Itu yang pertama. Nah, tetapi tentang kebodohan yang dikatakan bahwa kebodohan manusia itu tanpa batas. Wah, ini saya setuju ya. Setuju banget, ya. Sering orang mengatakan ini. Kecerdasan ada batasnya, tapi kebodohan tidak terbatas. Oh, tenan. Ya, jadi begini teman-teman. Beberapa waktu yang lalu saya upload video ini. Teman-teman yang belum menyimak silakan disimak ya. Jadi video itu adalah kesaksian dari seorang Bapak Haji Monang ya, yang bersaksi atau memberi kesaksian bahwa dia sudah murtad dari agama bermerek Islam. Teman-teman yang belum menyimak, simak kesaksiannya. Itu bagus banget teman-teman ya. Sekali lagi simak videonya ya. Bagus banget. Nah, tetapi kemudian setelah video itu saya upload, ya, mulai banyak orang yang semangat, yang sepakat, yang senang, yang gembira mendapat warta kabar baik tentang kesaksian Pak Haji yang dia bersaksi dia mencari kebenaran sejak tahun 2001. Dan kemudian tahun 2018 pernah pergi haji ke rumah Tuhan Allah yang ada di tanah Arab. Tetapi kemudian memutuskan dengan sangat tegas tahun 2022 murtad permanen dari agama Islam. Dia juga cerita bahwa anaknya jebolan pesantren Tebu Ireng di Jawa Timur. Kemudian UIN, ya S1, S2 UIN di Semarang atau di mana itu ya. Jadi kesaksiannya ini kemudian dia mengatakan murtad tahun 2022 membuat banyak orang kaget. Ada yang senang, ada yang gembira, tapi juga tidak sedikit kadrun-kadrun yang menuduh bahwa itu hanya kesaksian palsu. Itu cuma tipu-tipu. Itu hanya rekayasa. Ada juga komentar yang mengatakan bahwa saya Frans Donald didobol-dobolin alias ditipu oleh Pak Monang. Nah, teman-teman,
Hal yang ingin saya soroti begini. Khusus bagi Anda, para kadrun-kadrun, yang sebenarnya kadrun itu dari bahasa Arab ya. Kadarun artinya butek, kotor, tidak bersih, tidak jernih. Ya, kadrun yang asli bukan singkatan dari kadal gurun. Saya cerita sedikit ini untuk kadrun ini. Jadi sekitar tahun 2012 itu teman saya namanya Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Nahdlatul Ulama Amerika Kanada. Kemudian juga dia menjadi dosen di beberapa universitas di dunia. Ya. Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi itu sekitar tahun 2012-2013 mencetuskan kata kadrun di sosmed, di Facebook waktu itu. Kemudian dipakai juga oleh teman saya namanya Bapak Sukiman. Nah, ini sampai sekarang orang masih ada di Probolinggo. Ya. Nah, Pak Sukiman kemudian mempopulerkan di Facebook. Nah, ketika ditanya oleh orang-orang, Pak Sukiman, apa itu kadrun? Dengan selengean. Ya, Pak Sukiman ini menariknya tanggal lahirnya persis seperti saya, teman-teman. Sama-sama kita lahir tanggal 5 Oktober, ya, tapi beda tahun ya. Jadi sama seperti saya kadang juga suka celolean sedikit gitu ya. Nah, ketika Pak Sukiman ditanya oleh teman-teman di Facebook, apa itu kadrun? Dengan celolean dia bilang, kadal gurun. Nah, akhirnya sejak tahun itu sekitar 2015, 2014, 2015 populer di Facebook kadrun, kadal gurun, dan lebih populer lagi ketika dipakai oleh Bang Denny Siregar. Ya, dia menyebut kadrun, kadal gurun. Duar, seluruh Indonesia taunya kadrun, kadal gurun. Nah, padahal aslinya kadrun itu asli bahasa Arab, bukan singkatan kadal gurun. Tapi kadrun itu kadarun, artinya butek, tidak jernih atau tidak bersih. Jadi kalau pikirannya tidak bersih, seperti kalau bahasa Indonesia, piktor, gitu ya, pikirannya kotor, kira-kira begitu. Itu sekilas tentang kadrun. Oke, buat para kadrun ya, yang dengan segala ketegasan, saya kan ODGJ, orang dengan gagasan jujur, yang berani kulil haqqo walau kana muron. Wartakan, siarkan kebenaran meskipun pahit ya. Saya katakan Anda kadrun-kadrun, Anda itu betul-betul botol ya. Bodoh dan tolol akibat sudah jadi budak-budak Arab. Jadi kebodohan Anda itu tidak terbatas. Ya bodohnya kebangetan. Ya karena ungkapan tadi. Kecerdasan memang ada batasnya. Tapi kebodohan tak terbatas ya. Seperti kalian. Ini saya mau ungkap teman-teman. Ketika ada seorang Haji Monang mengungkapkan kesaksiannya murtad permanen dari agama Islam, Anda anggap itu tipu-tipu, itu rekayasa, itu kebohongan, itu kedobolan. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Kalau Anda tidak percaya dengan kesaksian seorang haji yang ngaku murtad permanen dari agama Islam, tapi dengan gampangnya kalian percaya dengan dogma, dengan doktrin agama tertentu yang mengatakan bahwa rumah Tuhan pemilik jagat raya ini ada di tanah Arab. Sehingga kalau Anda mau pergi bertamu, jadi tamunya Tuhan semesta alam, perginya kemana? Ke tanah Arab. Dan kalian semua percaya. Jutaan miliaran manusia banyak yang percaya. Tuhan nggak parkir di masjid. Tuhan nggak parkir di Ka'bah. Ngapain pergi jauh-jauh buang duit? Cuma ke Arab sana berebut hajar aswad, membuang duit besar, mau cari Tuhan. Anda senengkan manusia. Kita jadi ingat teman-teman, ungkapan mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, ketika mengatakan rakyat atau masyarakat atau penduduk Malaysia itu jadi bodoh gara-gara ustadz, gara-gara ulama. Dengan ketegasan yang sama, saya mau ungkapkan, sebenarnya di Indonesia atau negeri yang sering disebut Konoha ini, ya, ini lebih parah teman-teman. Korban dari kebohongan, kibul-kibulan para ustadz dan ulama itu lebih parah di Indonesia daripada di Malaysia. Ya, contohnya seperti ini. Begitu banyak masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia yang sampai hari ini masih menjadi korban doktrin pembodohan ini. Diceritakan oleh ulama-ulamanya, oleh ustadz-ustadznya, rumah Tuhan pemilik jagat raya ada di tanah Arab. Dan ini menjadi bisnis besar. Ribuan orang tiap tahun pergi ke sana, ke rumah Tuhan. Ketemu nggak? Ketemu nggak sama Tuhan di sana? Loh, kalau itu rumah Tuhan, harusnya ketemu Tuhan. Ternyata enggak. Baru nyampe dikasih gelar haji, wah bangga. Yang laki-laki, yang perempuan hajah, wah bangga.
Nggak paham. Haji, haja itu artinya tamu. Ya, jadi kalau Anda kunjungan ke Arab sana, baru nyampe di bis itu, masih di atas bis maksudnya, sudah disapa, selamat datang para haji dan para haja. Wah, karena nggak ngerti arti haji, nggak ngerti arti haja. Haji, haja itu untuk perempuan. Ya. Itu artinya tamu, pengunjung. Selamat datang para pengunjung. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian ketika mereka datang yang katanya rumah Tuhan itu. Coba, kalau Anda datang ke rumah Presiden Prabowo Subianto, dikasih alamatnya. Anda datang ke sana. Nggak ada Pak Prabowo. Anda tunggu 2-3 hari, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, nggak ada Pak Prabowo. Berarti itu rumah Prabowo salah alamat, alias alamat palsu. Paham? Lah kalau ada katanya rumah Tuhan, Anda datang ke sana tapi nggak ketemu sama Tuhan. Ini artinya pembodohan dan penipuan besar-besaran. Paham? Saya tanya, 100% Anda yang pergi ke tanah Arab, ke kota Mekah, ke Baitullah katanya, ketemu nggak sama Allah? Ketemu nggak sama Allah? Lihat. Inilah yang membuat salah satu penyebab kesadaran dari Pak Haji Monang. Datang ke rumah Tuhan, jauh-jauh, habis uang banyak, habis waktu, nabung. Kalau sekarang mungkin hampir 100 juta ya untuk pergi ke sana dari Indonesia. Nabung dulu, habis waktu. Sampai di sana, nggak ketemu sama Tuhan. Ini orang-orang yang sudah kadung terdoktrin oleh dogma dan agama. Masih aja percaya. Ini rumah Tuhan, ini rumah Allah. Kita sudah datang ke rumah Allah. Maka pulang-pulang dikasih gelar. Tamunya Allah. Kalau cowok, haji. Kalau cewek, haja. Lihat. Padahal tidak ada orang yang pergi ke sana dan betul-betul berjumpa, bertemu dengan Allah. Gitu. Dulu awalnya saya Islam, mohon maaf ya, ini saya ceritakan apa adanya, tidak saya tutupi, tidak saya paparkan. 2010 sampai 2018, tapi saya belum bisa menemukan kenyamanan yang sangat luar biasa seperti hari ini. Akhirnya di 2018 saya beralih ke rohanian. Di situ saya sebenarnya sudah merasakan kenikmatan, tetapi 4 bulan ini saya mengikuti channelnya Mas Hendra. Setiap kali saya mendengarkan acaranya Mas Yunan, saya sampai gemetar. Saya merasa tersentil. Saya merasa bahwa dulu pemikiran saya itu Tuhan itu ada di dalam agama, tapi pada hari ini Tuhan itu tidak berada di dalam agama, tetapi di dalam dirinya masing-masing. Nah itu Tuhan itu tidak untuk dicari atau ditemukan, tapi dirasakan. Dirasakan, iya. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Makanya teman-teman, sering saya katakan, dogma-dogma agama tertentu itu adalah kejahatan kemanusiaan. Karena membuat manusia jadi rusak cara kerja pikirannya. Contoh, dari kecil ya, sudah diajari bersaksi. Ayo ngaku bersaksi. Aku bersaksi. Asyhadu anna bla 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 bla. Loh, kamu ngaku bersaksi, emang kamu sudah menyaksikan? Belum. Loh kok bersaksi? Iya, disuruh sama ustadznya, disuruh sama ulamanya, disuruh sama kiainya. Loh kamu enggak menyaksikan? Enggak. Cuman disuruh ngaku bersaksi. Artinya dari sejak kecil, sejak kanak-kanak, sudah diajari menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Maka jangan heran setelah remaja, dewasa, menjadi penipu-penipu masyarakat. Guru-guru, ustadz-ustadz, ulama-ulama, semua kalian yang mengatakan, yang sampai hari ini masih mengatakan, rumah Tuhan pemilik jagat raya ini, dalam bahasa Arab Allah, bahasa Ibrani Eloah, Elohim, Tien, God, Yehovah, Sang Yang Widi. Katanya rumahnya ada di tanah Arab. Saya katakan dengan tegas, kalian semua penipu diri sendiri dan penipu masyarakat. Karena buktinya Anda datang ke sana, nggak ketemu sama Tuhan. Penipu kan? Penipu. Ya, tetapi banyak orang, kadrun-kadrun ini, percaya.
Sama halnya seperti bodoh dan tololnya para kadrun-kadrun, mukibin-mukibin, para santri, para santriwati, para rakyat Indonesia yang sudah ditipu mentah-mentah oleh kabib-kabib Ba'alawi. Cerita tentang juriat Nabi, nasab Nabi ternyata palsu. Cerita tentang sejarah bangsa Indonesia dipalsukan. Ya. Sejarah Nahdlatul Ulama oleh Lutfi bin Yahya dan teman-temannya dipalsukan. Sampai bikin kurafat, cerita-cerita dongeng, makam-makam keramat, kuburan-kuburan palsu yang semua hanya ditujukan untuk merampok uang masyarakat demi kesejahteraan hidup mereka, kelompok mereka sendiri. Banyak banget orang percaya, bahkan sampai detik ini. Ya, penipu tengik yang bernama Lutfi bin Yahya yang menjabat sebagai ketua Sufi internasional. Ini tidak ditangkap, tidak dihukum di penjara. Masih berkeliaran bebas. Padahal sudah jelas-jelas menipu masyarakat. Inilah negerinya para tolol-tolol. Ya. Masyarakat Indonesia memang benar-benar sudah jadi budak-budak Arab yang super duper tolol, kebodohan yang tak terbatas. Ayo, Anda yang menuduh kesaksian Pak Monang, haji yang murtad secara permanen dari agama Islam sebagai rekayasa. Saya mau tanya, kuburan-kuburan palsu, cerita-cerita palsu yang selama ini disebarluaskan oleh para kabib-kabib Ba'alawi, itu rekayasa apa bukan? Berani kamu teriak-teriak itu rekayasa? Kemudian, Anda yang menuduh bahwa saya Frans Donald didobol-doboli oleh kesaksian Pak Monang. Pak Monang telepon saya dan doboli Frans Donald. Saya mau tanya, Anda berani nggak teriak-teriak bahwa selama ini MUI, Majelis Ulama Indonesia, sudah mendobol-doboli masyarakat Nusantara ketika mengatakan umat Islam tidak boleh memberi salam lintas agama? Itu dobol apa dobol? Ayo jawab. Sementara di Al-Quran dijelaskan, Allah adalah Allah yang selalu memberi salam, memberi rahmat segala makhluk. Berani nggak Anda bilang MUI adalah dobol? Maka kembali ke tema saya tadi. Ketika Haji Monang mengaku murtad permanen dari agama Islam tahun 2022, Anda nggak percaya. Anda menuduh itu bohong, tipu-tipu, rekayasa, dobol-dobolan. Saya mau tanya kepada Anda para kadrun. Tapi bagaimana ketika ustadz Anda, ulama Anda, kiai Anda menghayal tentang rumah Tuhan yang maha kuasa ada di tanah Arab? Anda nggak sadar itu penipuan besar-besaran. Itulah buktinya. Kalian adalah budak-budak Arab yang sangat bodoh dan tolol. Kebodohan dan ketololan yang hakiki. Kebodohan yang tak terbatas. Itu. Menganggap masjid itu Baitullah, bukan. Yang dibilang Baitullah itu dalam jiwa manusia itu bersemayam ruh Allah. Jadi sampai di Al-Quran di surat Al-Maidah itu 32. Barang siapa yang bisa menyelamatkan seseorang, menghidupi seseorang, sama aja menghidupi seluruh manusia. Inilah Baitullah yang sebenarnya. Bukan tembok-tembok diperbesar, direnovasi, dipaksakan bangun sampai miliaran, ada bangun sampai puluhan tahun, sampai ada minta-minta di jalan. Ini Islam apa begini?